Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riki Fardani Hasan, NIM 200102004. Di sini saya akan melakukan presentasi review artikel mengenai analisa kualitas fisik pakan formulasi abalon yang menggunakan rumput laut berbeda sebagai campuran binder. Pakan merupakan salah satu komponen dalam budidaya yang sangat besar. Perannya baik dilihat sebagai penentu pertumbuhan maupun dilihat dari segi biaya produksi. Pakan digunakan untuk menyediakan nutrisi yang dibutuhkan organisme untuk pemeliharaan, pertumbuhan, dan reproduksi. Abalon merupakan hewan herbivora dan secara keseluruhan memakan rumput laut. Pakan alami berupa rumput laut tidak selamanya tersedia di alam. Dalam hal pemberian pakan formulasi pada abalon, perlu diperhatikan stabilitas pakan di dalam air. Hal ini dilakukan agar pakan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh abalon dan tidak menjadi penyebab tercemarnya lingkungan. Beberapa bahan baku yang dapat dipakai sebagai bahan perekat pakan binder yaitu gandum, tepung terigu, dedak halus, dan tepung rumput laut. Rumput laut berfungsi sebagai struktur penyusun dinding sel untuk memberi kekuatan mekanik dan bersifat tidak larut air sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas pakan dalam air. Penelitian ini menggunakan 4 bahan pakan formulasi dengan binder yang berbeda, yaitu pakan formulasi dengan binder tepung terigu plus tepung rumput laut E. cotoni, tepung terigu plus tepung rumput laut G. verrucosa, tepung terigu plus tepung rumput laut U. fasciata. Bahan-bahan lain yang berperan sebagai sumber protein adalah tepung ikan, tepung udang, tepung kedelai, spirulina, dan vitamin mineral mix. Semua bahan-bahan tersebut diformulasi dengan metode Poisson square dan dilanjutkan dengan metode trial and error. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dicampurkan secara homogen kemudian dicetak dalam bentuk pelet dengan ukuran yang dapat diakomodasi oleh abalon, yaitu 2 mm. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain bag fiber, kaliper, timbangan analitik, selang aerasi, saringan, aerator, spatula, styrofoam box, dan alat destilasi, lemari asam, cawan Erlenmeyer, cawan proselin, oksigen, dan induk abalon. Pakan formulasi terdiri dari E. cotoni, G. verrucosa, U. fasciata. Hewan uji yang digunakan pada penelitian ini adalah induk abalon H. asinina dengan panjang cangkang berukuran 5 cm sampai 6 cm. Induk tersebut diperoleh dari hetri abalon dan dipuasakan selama 1 hari sebelum penelitian dilakukan. Komposisi pakan formulasi yang diuji cobakan. Kandungan vitamin mineral setiap 1 kg vitamin dan mineral mix: kalsium Ca 32,5%, Cu 0,3 gram, iodine 0,075 gram, fosfor 1,0%, zinc 3,75 gram, besi 6 gram, Vit B12 0,5 mg, mangan 4 gram, Vit D3 50.000. Kandungan proksimat pakan formulasi. Pakan formulasi menggunakan binder terigu. B. Pakan formulasi menggunakan binder terigu dan tepung E. cotoni. C. Pakan formulasi menggunakan binder terigu dan tepung G. verrucosa. Dan D. Pakan formulasi menggunakan binder terigu dan tepung U. fasciata. Dengan formulasi pakan yaitu antara lain karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, abu, air. Kualitas fisik. Dalam penelitian ini, kualitas fisik pakan meliputi stabilitas pakan dalam air dan stabilitas pakan yang dihasilkan oleh kandungan rumput laut. Stabilitas pakan dalam air adalah tingkat ketahanan pakan di dalam air. Adapun stabilitas adalah daya tarik
Pakan terhadap hewan uji abalon asinina, pakan sebanyak 30 gram dimasukkan ke dalam saringan, kemudian direndam. Waktu perendaman selama 6 jam dan 12 jam. Setelah direndam, pakan yang masih tersangkut pada saringan dikeringkan. Selanjutnya ditimbang. Berat konstan stabilitas pakan dihitung dengan rumus sebagai berikut. S sama dengan berat kering pakan akhir per berat kering pakan awal dikali 100. Uji astraktabilitas pakan dilakukan dengan menghitung berapa banyak organisme yang mendekati pakan dengan durasi selama 1 jam dalam wadah pemeliharaan. Pakan yang diberikan sebanyak 5 gram tiap perlakuan. Hasil tingkat astraktabilitas pada pakan formulasi yang diuji cobakan pada abalon. Astraktabilitas tertinggi adalah pakan yang menggunakan tepung E. cotoni sebagai campuran binder. Perlakuan B. Yang terendah adalah pakan formulasi yang tidak menggunakan tambahan rumput laut sebagai campuran binder, yaitu perlakuan A. Adapun untuk stabilitas pada pakan formulasi yang paling baik adalah perlakuan A, yaitu pakan formulasi yang tidak menggunakan rumput laut sebagai campuran binder. Pembahasan uji fisik. Pakan formulasi yang baik adalah pakan yang memiliki stabilitas baik di air untuk dapat mengurangi hilangnya komponen nutrisi dan menjaga kualitas air di dalam wadah pemeliharaan. Pakan formulasi dengan stabilitas tinggi memiliki tingkat kehilangan komponen nutrisi yang rendah sehingga nutrisi yang terkandung dalam pakan formulasi tersebut sepenuhnya tidak dapat dimanfaatkan. Faktor yang mempengaruhi water stability pakan adalah bahan baku pakan, tingkat kehalusan partikel, binder, pengolahan bahan baku seperti grinding, conditioning, plating, drying, cooling, dan mill operator. Water stability tertinggi diperoleh oleh perlakuan A dan diikuti oleh perlakuan B, C, dan D. Berdasarkan analisis sidik ANOVA, perlakuan A berbeda nyata, B kurang dari 0,05 dengan 3 perlakuan yang lainnya. Pada formulasi menggunakan binder dari tepung terigu dikategorikan sebagai pakan yang memiliki stabilitas yang masuk dalam kategori sedang, di mana stabilitasnya selama 6 jam di dalam air mencapai 70,67% dan selama 12 jam di dalam air mencapai 69,67%. Persentase stabilitas pakan yang berbeda uji berdasarkan nilai stabilitas yaitu ringan stabilitas pakan mulai dari 50 sampai 59, sedang 60 sampai 79, dan baik 60 sampai 69. Stabilitas pakan dalam air turut menentukan kualitas fisik pada pakan buatan. Makin lama pakan yang dapat bertahan dalam air, makin baik kualitas fisik pakan tersebut. Rumput laut mengandung senyawa polisakarida dengan rantai panjang yang disusun oleh ulangan 2 pasang unit molekul agarose dan agaropektin. Polisakarida ini bersifat hidrofilik, disebut hidrokoloid, yang dapat dimanfaatkan sebagai binder dan stabilizer agar memiliki kemampuan gel stirring atau kekuatan gel. Sifat rumput laut ini yang membuat kandungan nutrien dalam pakan yang menggunakan tepung terigu rumput laut tidak dapat menurun setelah direndam di dalam air dan mencegah terjadinya hidrasi dan produk lebih konstan. Pakan yang bermutu tinggi selain mempunyai stabilitas yang baik juga tidak mengalami penurunan nilai gizi yang terlalu tinggi. Untuk kesimpulan dari review jurnal kali ini yaitu pakan formulasi yang menggunakan rumput laut E. cotoni, G. verrucosa, dan U. fasciata dalam bentuk tepung sebagai campuran binder memiliki kualitas fisik yang tidak berbeda nyata. Komposisi bahan baku yang digunakan menghasilkan pakan formulasi yang memiliki astraktabilitas atau daya tarik terhadap abalon dan memiliki stabilitas yang baik sehingga dapat bertahan di dalam air selama 12 jam. Introduksi tepung rumput laut menghasilkan kualitas kimia pakan formulasi yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi abalon. Sekian presentasi dari review jurnal yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.